Ya, amin, amin. Mas Arwi sendiri di kalangan sahabat-sahabat non-muslim ini, kalau di bulan puasa seperti ini, di luar pandemi nih, itu biasanya melakukan apa saja? Ada aktivitas apa saja? Kalau saya kebetulan agak sedih sih tahun ini, karena tahun ini saya dan teman-teman kita komunitas itu nggak bisa mengadakan buka puasa bersama gitu. Karena tahun lalu kita bisa mengadakan dengan kawan-kawan di NU misalnya dan sebagainya, tapi tahun ini kita nggak bisa mengadakan gitu. Jadi ya biasanya kalau bulan puasa kita suka bikin buka puasa bersama kecil-kecilan, tapi nggak yang terlalu ramai juga sama teman-teman. Apakah ada semacam ngobrol bersama, berdiskusi bersama tentang kebangsaan, tentang solidaritas dan lain sebagainya dengan komunitas-komunitas muslim? Ya memang kita juga banyak mengadakan diskusi-diskusi juga, tukar pikiran. Ini kan sekarang tanggal 20-an Mei ya. Sekitar tanggal ini di tahun lalu itu memang 21 ya. Di tahun lalu memang kita mengadakan dialog, diskusi. Waktu itu dengan teman-teman Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Barat. Wah, itu seru banget, Gus. Maksudnya dari sore ya, dari sebelum jam buka udah mulai buka bersama, habis itu lanjut kita sampai tengah malam itu. Ya, saya sangat suka waktu sebelum pandemi ya. Cuman sekarang ini karena lebih banyak kita online begini, ya paling bisa diskusi masih jalan terus sampai sekarang. Seperti yang kita lakukan saat inilah ya, ngobrol-ngobrol. Cuma bedanya nggak bisa melakukan bukbernya itu aja tadi. Karena kalau bukber online itu kayak gimana ya, kayak kurang dapat. Masih belum bisa menggantikan yang pertemuan silaturahmi secara fisik itu. Nah, gimana nih Idul Fitri kali ini kan menyesuaikan lagi dengan situasi yang ada, karena kan mungkin nggak bisa terlalu kumpul-kumpul atau masih ada rencana pulang kampung atau gimana kira-kira? Ya memang apa ya, puasa tahun ini berbeda banget, berbeda banget dengan tahun lalu. Nah biasanya tahun lalu itu udah mulai dari habis maghrib sampai jam 10 malam itu suara ngaji, suara orang ini bergema di mana. Iya. Nah, tahun ini tuh sama seperti hari biasa. Tidak ada keterusan di speaker masjid. Ya, tidak ada taraweh. Ada sebagian taraweh, cuma yang nggak seramai seperti itu. Beda lah. Sangat jauh berbeda. Nah untuk masalah itu tentu juga akan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena di samping ada larangan PSBB, juga serba salah kita ya. Mau main, kumpul dengan keluarga, khawatir ada yang kena juga. Ya mungkin kita silaturahmi, cuma kita jaga jarak dan jaga kesehatan dengan mengikuti protokol yang ada. Ya artinya berbeda ya suasananya gitu ya. Tetapi tentunya tidak mengurangi nilai dari ibadahnya itu ya Gus ya. Maksudnya. Malah lebih khusyuk. Iya, betul. Tadi kan ya kita sedikit bahas soal Idul Fitri dan bulan puasa yang berbeda gitu ya. Ya mungkin bukan untuk kawan-kawan muslim saja, tapi kita juga kemarin Paskah kan suasananya berbeda gitu kan. Dan teman-teman yang lain. Ini kita mungkin ngobrol lebih dari hati ke hati nih Gus. Nah, kalau kita kan bicara, misalkan Gus, kawan-kawan, sahabat-sahabat muslim gitu ya, setiap tahun sekali ada maaf-maafan gitu ya, kita saling memaafkan gitu kan, saling mengampuni gitu, di bulan Ramadan gitu kan. Nah, pertanyaan saya tapi gini Gus, kita kan manusia nih, seringkali ada aja kesulitan untuk memaafkan. Kadangkala ada orang-orang yang mungkin terlalu menyakiti perasaan kita, mungkin terlalu mengecewakan sehingga kita sulit banget mengampuni. Nah, pernah nggak Gus punya pengalaman yang seperti itu? Mengatasinya tuh gimana?
kira-kira? Ya kalau saya pribadi ya, tidak ada manusia ini yang tidak punya dosa, itu yang pertama. Dan yang kedua, tugas kita itu memang kalau nggak minta maaf ya memaafkan. Kembali kepada poin pertama tadi, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Selama kita menyadari bahwa semua manusia tidak benar, yang tidak melakukan dosa, ya otomatis dari hati kita itu akan muncul rasa untuk memaafkan, meskipun kadang berat. Dan konsekuensinya sih, orang yang sudah minta maaf meskipun tidak dimaafkan itu sudah menilai pahala baginya, dan dia sudah dimaafkan meskipun orangnya yang tidak memberikan maaf. Nah justru ketika orang minta maaf kemudian kita tidak memaafkan, kita yang dapat dosa. Karena ada orang sudah berniat baik, ternyata tidak kita sanggup. Ya untuk pengalaman pribadi sih alhamdulillah belum. Sampai orang membuat kesel belum. Ya memang ada, cuman tidak sampai membuat saya dendam atau apa. Iya. Artinya apa yang tidak ada manusia yang luput dari kesalahan gitu ya. Kalau misalkan ada yang meminta atau memohon maaf, pengampunan, ya sudah sewajarnya lah kita sebagai sesama manusia yang tidak sempurna ini ya kita memberi maaf lah gitu ya. Nah terakhir nih Gus, ada closing statement nggak atau pesan-pesan untuk teman-teman yang menyaksikan video kita ini gitu? Sahabat-sahabat Muslim baik dari Nasrani, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan lainnya, kita memang beda dalam hal keyakinan, beda dalam agama, tapi kita ini semuanya satu, disatukan dalam tiga negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya meskipun kita bukan saudara dalam agama dan agama, tapi kita semua saudara sebangsa setangga. Oleh karena itu saya sangat bersyukur ini hari ini saya diajak oleh Mas Arbi, diajak ngobrol santai. Ya, saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini salah satu upaya untuk mencairkan suasana yang dimana sempat terjadi ketegangan antara minoritas dan mayoritas di sosial yang cukup membuat saya pribadi miris. Karena di sana ada sebuah opini minoritas selesai dengan penjara, mayoritas dengan materai. Nah ini sebut membuat saya pribadi miris melihat kejadian. Memandang kasus ini kita semuanya harus memahami. Di satu sisi memang ada sekelompok oknum yang memang ingin membuat situasi Indonesia ini tidak aman. Dan terus berusaha memprovokasi antara sentimen ras, agama dan lain sebagainya. Itu memang mereka setting, mereka ciptakan, dan itu bukan suatu kebetulan. Tapi yang sudah dirancangkan bagaimana supaya non-muslim atau minoritas marah kepada mayoritas. Itu memang disetting. Tujuannya apa ya? Untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur nih hari ini kita bisa ngobrol bareng. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk ke depan, bahwasannya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dengan dibicarakan atau ngobrol santai. Cuman saya ngobrol pagi ini tidak ditemani dengan secangkir kopi. Siap.